Halo, perkenalkan, nama saya John Christian Sedum Rupuk. Saya mahasiswa teknik pertambangan dari Universitas Papua. Kali ini saya akan membahas tentang ventilasi. Ventilasi adalah proses pengendalian terhadap pergerakan udara atau aliran udara yang di dalamnya menyeliputi jumlah, mutu, dan aliran udara. Ventilasi dapat diterapkan pada tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Kebutuhan udara pada manusia dalam hal ini pekerja tambang menurut aturan antara lain nitrogen sebanyak 80%, oksigen sebanyak 19,5%, dan gas lainnya sebanyak 0,5%. Fungsi ventilasi antara lain untuk mengeluarkan gas-gas pengotor, debu, dan panas dan kelembapan pada tambang bawah tanah. Gas-gas tambang. Gas-gas tambang merupakan gas-gas yang berada pada lingkungan pertambangan. Gas-gas tambang di sini antara lain yang pertama nitrogen dan oksigen yang merupakan kebutuhan udara manusia. Yang kedua karbon dioksida atau CO2 yang memiliki ciri tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau. Yang ketiga metan atau CH4 yang memiliki ciri tidak berwarna, tidak beracun, dan tidak berbau. Yang keempat, karbon monoksida atau CO yang memiliki ciri sangat beracun, tidak berwarna, tidak berbau. Yang kelima, hidrogen sulfida atau H2S yang memiliki ciri bau seperti telur busuk, tidak berwarna, namun dapat terbakar. Yang keenam, sulfur oksida atau SO2 yang memiliki ciri tidak berwarna, namun dapat menjadi beracun jika ada senyawa belerang yang terbakar. Yang ketujuh, nitrogen oksida atau NOx yang memiliki ciri merupakan gas inert dan dapat beracun pada keadaan tertentu. Debu. Debu merupakan kelompok kedua yang mencemari udara pada tambang bawah tanah setelah gas-gas pengotor. Klasifikasi debu. Yang pertama, debu beracun, yaitu debu yang dapat menjadi racun bagi organ dan jaringan tubuh. Yang kedua, debu radioaktif, yaitu debu yang berasal dari mineral-mineral radioaktif. Yang ketiga, debu fibrogenik, yaitu debu yang dapat menjadi bahaya bagi saluran pernafasan. Yang keempat, debu yang dapat meledak dan dapat terbakar di udara. Yang kelima, debu lainnya. Psikrometri. Psikrometri adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan sifat-sifat udara. Dalam hal ini, kelembapan dan temperatur udara. Pada tambang bawah tanah, udara segar dialirkan. Pada saat dialirkan, udara tersebut mengalami beberapa proses yang dipengaruhi oleh tekanan, temperatur, dan kelembapan. Sumber gas-gas tambang, debu, panas, dan kelembapan pada tambang bawah tanah antara lain. Yang pertama, pemakaian alat mekanis. Yang kedua, berasal dari batuan asal. Yang ketiga, kegiatan blasting atau peledakan. Yang keempat, pemembatan udara, dan lain-lain. Hal yang dapat diakibatkan, yang pertama, menurunnya efisiensi kerja dan produktivitas. Yang kedua, bertindak kecerobohan. Yang ketiga, menyebabkan kecelakaan kerja. Yang keempat, mempengaruhi fisiologis manusia yang dapat dilihat pada tabel di atas. Yang kelima, kehilangan kesadaran diri hingga kematian. Pengendalian gas-gas tambang, debu, panas, dan kelembapan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, melakukan prosedur kegiatan blasting yang baik dan benar. Yang kedua, melakukan kegiatan blasting pada waktu ganti shift atau waktu istirahat. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan pada alat mekanis. Yang keempat, melakukan pembersihan pada tempat-tempat debu terendap. Yang kelima, melakukan penyemprotan pada daerah-daerah sumber debu. Suabakar. Suabakar adalah proses terbakar dengan sendirinya batu bara akibat reaksi oksidasi eksotermis yang terus-menerus hingga menyebabkan kenaikan temperatur. Beberapa faktor penyebab suabakar antara lain: yang pertama, reaksi oksidasi eksotermis di dalam batu bara. Yang kedua, kenaikan temperatur pada stockpile batu bara. Yang ketiga, tidak adanya pemadatan. Yang keempat, kegiatan monitoring yang kurang baik, dan lain-lain. Beberapa upaya pencegahan suabakar antara lain: yang pertama, melakukan metode FIFO atau first in first out, di mana batu bara yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan. Yang kedua, mengurangi tinggi timbunan batu bara. Yang ketiga, pemantauan tinggi timbunan. Yang keempat, pemadatan secara berkala, dan lain-lain. Dalam pembuatan ventilasi diperlukan
perencanaan yang cermat. Dalam perencanaan ventilasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal yang paling penting adalah sistem ventilasi. Sistem ventilasi terdapat dua sistem, antara lain yang pertama adalah sistem terpusat, yaitu sistem yang sangat efisien diterapkan pada tambang bawah tanah dengan kedalaman yang tidak cukup dalam. Yang kedua, sistem diagonal, yaitu sistem yang sangat efisien untuk diterapkan pada tambang bawah tanah dengan kedalaman yang cukup dalam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.